Dan yang bertanya ini semoga termasuk golongan orang yang memang bukan mengundang syahwat, tapi tiba-tiba syahwat datang kepadanya, dan itu normal. Anda normal, wanita normal punya syahwat yang datang kepada Anda, kemudian Anda berusaha mengusir seperti yang sudah kami sampaikan di majelis yang lain, di pertemuan yang lain. Anda berusaha mengusir tapi kok masih ada syahwat, ada. Wajar, Anda normal. Kemudian pelampiasan halal Anda adalah tidak ada, lagi berjauhan. Maka kami himbau, kedekatan itu penting. Jangan hanya mementingkan urusan yang artinya ekonomi, rezeki bisa dicari di mana saja. Tapi kalau urusan kehalalan ini harus dengan pasangan. Harus dengan pasangannya. Tidak bisa di tempat lain lalu melakukan zina, nggak boleh. Kemudian ini jawaban untuk yang pertama secara khusus. Jika suami Anda pergi karena urusan nafkah, Anda tidak cukup memanggilnya. Akan tapi di samping Anda memanggilnya untuk kembali, sampaikan kerinduan Anda, di sisi lain Anda harus yakinkan kepada beliau bahwasanya Anda tidak akan menuntut urusan nafkah. Anda menyuruh pulang, kalau misalnya Anda punya tuntutan, mereka bingung nanti sampai di rumah ribut lagi urusan nafkah. Mereka bingung. Tapi kalau Anda pastiin, abang kita makan ada apanya. Yang penting kita ketemu dengan halal. Orang lain bisa hidup dengan sederhana, kenapa kita tidak? Kalau memang suami Anda sudah Anda beritahu semacam itu, Anda yakinkan, abang saya tidak akan menuntut urusan nafkah. Kita cari bersama. Yang penting kita bertemu. Kita punya suami istri harus bertemu. Nah, sampaikan hajat Anda sebagai seorang istri. Jika ternyata suami Anda kok tidak mau mendengar, menggubris, sementara Anda sudah bisa nerima apa adanya, tidak menggubris, maka ketahuilah kaidah sederhana. Wanita yang tidak terpenuhi kebutuhan batinnya, sementara dia takut masuk wilayah madarat, keharaman, maka saat itu sang wanita itu suruh bersabar, ditunda. Menunggu kesabaran sampai diperkirakan 4 bulan, seperti masa ila. Ila itu sumpah, seorang suami yang bersumpah tidak mau menggauli suaminya itu 4 bulan. Maka para ulama menyampaikan, seorang wanita bersabar sampai 4 bulan. Sudah minta pada suaminya sampai 4 bulan. Setelah 4 bulan kok tidak dikabulkan oleh sang suami, maka sang istri tidak dosa mengajukan ke mahkamah. Karena apa? Ini urusan pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Maka jangan disamakan. Hakim tidak perlu marah-marah. Kenapa kok ini perempuan? Oh, tidak benar ini. Loh, enggak. Ini urusan syahwat pribadi. Justru ini karena perempuan takut kepada Allah. Yang repot dan naudzubillah hina. Suaminya berjauhan, dia menikmati dengan laki-laki lain di rumahnya. Terhinakan di dunia dan di akhirat. Dosanya double. Dosa kepada Allah, dosa kepada suami. Akan tapi dengan cara mengajukan ke mahkamah, minta untuk dipisah. Setelah dicerai oleh mahkamah akan ngurusi suaminya. Memanggil suaminya, kalau suaminya nggak mau datang maka dicerai oleh sang suami, maka dia akan menikah setelah itu dengan suami yang baru lagi setelah masa iddah selesai. Jadi tidak bisa melakukan keharaman. Hati-hati, urusan syahwat ini beda, bisa menjadikan semua bermasalah. Karena urusan seperti orang lapar, bahkan lebih dari itu kalau urusan syahwat bangkit, apalagi zaman-zaman semacam ini. Maka tolonglah, kebersamaan itu penting, suami istri penting. Dan bagi seorang, nah kemudian masalah wajibnya seorang suami memberikan pelayanan pada istri seperti apa sih? Imam Ghazali menganjurkan, bukan suatu kewajiban, menganjurkan seorang suami itu hendaknya mendatangi istrinya itu paling tidak itu jangan kurang dari 4 hari. Digambarkan kalau istrinya 4 itu ketemu lagi. Gambarannya kata Imam Ghazali. Atau seperti dikatakan oleh Imam Ahmad dan para ulama mengatakan, jangan sampai dalam masa suci tidak pernah didatangi. Karena ini dianggap sebuah kezaliman. Dalam sekali masa suci jangan sampai tidak didatangi, tanpa uzur tentunya. Kalau ada uzur lain cerita, misalnya suami lagi ini. Tapi kalau sudah tidak datangi lebih dari 4 bulan, maka seorang istri kalau sabar tidak menuntut, no problem, nggak ada masalah. Sebab secara qadha nggak bisa qadhi ikut campur gara-gara tidak digauli. Kalau istrinya rela nggak ada masalah. Tapi di hadapan Allah seorang suami yang menelantarkan ini haram. Jadi ada qadhaan wa dayanatan di sini. Jadi kalau ada seorang suami tidak menggauli istrinya dan istrinya kok diam-diam enggak menuntut, maka secara qadhi enggak boleh ikut campur. Tapi secara agama kalau karena kedzaliman sang suami enggak boleh, haram. Dosa. Nah, maka di saat sang suami tidak bisa memenuhi istrinya sebab apapun, bahkan kalau seandainya sakit sekalipun,
Karena kebutuhan ini kebutuhan pribadi, nggak bisa diwakilkan ke siapapun. Pengabdian bisa diberikan. Seorang istri minta cerai, menikah lagi, tetap dia mengabdi, mungkin memberikan, mengirim uang atau mengirim pembantu, bisa saja. Tapi urusan yang ini tidak bisa main-main. Ini urusan syahwat, sehingga sampai 4 bulan, batas 4 bulan. Kalau ternyata sang suami tidak mau menggauli istrinya, maka saat itu sang istri boleh mengajukan ke mahkamah, diceraikan, kemudian setelah itu menikah dengan laki-laki yang lain setelah masa iddah selesai dan akan terpenuhi. Yang paling mengerikan hari ini adalah masalah perzinahan. Begitu mudah perzinahan. Dan kita mendengar berita di sana sini, sudah punya suami masih berzina. Naudzubillah. Rendah sekali itu orang. Sudah punya suami. Maka bagi yang ingin selamat, seperti yang bertanya, pertanyaan istimewa, ini wanita mulia, solehah dia. Yang bertanya wanita solehah. Suaminya jauh sementara syahwat yang bergolak, dia ingin cari solusi. Sudah berusaha untuk menjauhkan syahwat. Akan tapi masih saja datang karena syahwat adalah fitrah, maka solusinya adalah sampaikan kepada suami, kalau memang dalam tempo yang Anda tentukan tidak bisa pulang, kemudian tidak mau pulang, tidak merencanakan pulang, maka setelah itu Anda ajukan ke mahkamah dan Anda akan dicerai. Karena apa? Ini adalah kebutuhan pribadi Anda yang tidak boleh, yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Keselamatan akhirat lebih penting. Sehingga dikatakan oleh para ulama, boleh mengajukan tolak yang semula tolak dilarang menjadi boleh karena raf'ud dharar, untuk mengangkat kemadharatan, musibah bagi seorang wanita. Karena dia akan tersiksa dengan menjaga syahwat tersebut. Menjaga syahwat tersiksa bisa jadi suatu ketika kepleset dalam berzinahan. Kalau sudah syahwat bangkit, gelap mata, naudzubillah. Sehingga kalau sudah tidak punya malu akan menjadi pezina-pezina, lebih besar madharatnya. Maka boleh mengajukan perceraian. Seperti itu. Anda yang bertanya bisa mengukur ini semuanya.